Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakologi untuk kelas 11. Akan kita bahas di bab yang kelima, yaitu tentang obat-obat sistem saraf pusat. Dan di bab yang kelima ini akan dibagi menjadi dua sesi, dan di video kali ini adalah sesi yang pertama untuk membahas obat-obat dari sistem saraf pusat. Simak video penjelasan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata pelajaran farmakologi kelas 11 di bab yang kelima. Di bab kelima ini tentang materi obat-obat sistem saraf pusat. Nanti di bab yang kelima akan dibagi menjadi dua sesi, dan ini adalah sesi yang pertama di video penjelasan di bab yang kelima ini. Tujuan pelajaran: setelah mengikuti pembelajaran bab ini, murid diharapkan mampu menjelaskan yang pertama adalah obat-obat berdasarkan penyakit, khasiat, dan efek samping. Yang kedua adalah merinci obat-obat, cara pemakaian dan penggunaan obat. Agenda yang akan kita bahas adalah mengklarifikasikan obat sistem saraf pusat, memahami mekanisme kerja obat. Yang ketiga adalah khasiat, efek samping, dan cara penggunaan obat. Yang keempat adalah mengetahui spesialis dari obat itu tersendiri. Dan break. Kemudian kita masuk ke materi. Definisi adalah sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup cepat tanggap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam tubuh untuk menanggapi rangsangan. Ada tiga komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu yang pertama adalah reseptor, merupakan alat penerima rangsang impuls pada tubuh kita. Yang bertindak sebagai reseptor adalah alat indera. Yang kedua adalah penghantar impuls, dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung atau yang disebut dengan akson. Pada serabut penghubung terdapat sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf disebut juga dengan neuron. Ketiga adalah elektor, merupakan bagian yang menanggapi rangsang yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Faktor yang paling penting pada manusia adalah obat dan kelenjar. Penggolong sistem saraf pada manusia, ini Bapak ambil dari sumber yang ada di buku cetak farmakologi. Kemudian lanjutan, sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar maupun gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Obat-obat yang bekerja pada sumsum saraf pusat berdasarkan efek farmakodinamikanya dibagi atas dua golongan besar, yaitu yang pertama adalah merangsang atau menstimulasi yang secara langsung maupun tidak aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-sarafnya. Yang kedua adalah menghambat atau mendepresi yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan sarafnya. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat antara lain: yang pertama adalah analgetik, antipiretik, yang kedua adalah antiemetik, yang ketiga adalah anti-epilepsi, yang keempat adalah phalcofarmaka, yang kelima adalah hipnotik atau sedatif, yang keenam adalah anestesi, ketujuh adalah anti-Parkinson, yang kedelapan adalah neurotropik. Kemudian analgetik dan antipiretik. Analgetik adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik pada umumnya diartikan sebagai
suatu obat yang efektif untuk menghilangkan sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri lain, misalnya nyeri pasca bedah dan pasca persalinan dysminor, seperti nyeri hebat yang sulit dikendalikan. Antipiretik adalah obat yang dapat menurunkan suhu tubuh dari keadaan demam atau hiperpireksia ke keadaan suhu tubuh normal. Sebagian analgetik sebagian memiliki efek antipiretik dan efek antiinflamasi. Yang pertama kita bahas adalah patofisiologi dari nyeri. Pada zaman dahulu, nyeri dihubungkan dengan rasa sakit sebagai hukuman dari dewa atau Tuhan. Pain atau sama dengan peon dari Yunani berarti dari hukuman. Teori pertama tentang nyeri datang dari Yunani dan Romawi yang menyatakan bahwa otak dan sistem saraf berperan dalam menghasilkan persepsi nyeri. Proses perjalanan stimulus nyeri sampai dipersepsikan oleh otak dikenal dengan jalur nyeri pain pathway yang dikemukakan oleh seorang fisiolog dari Prancis yaitu René Descartes pada tahun 1664. Nyeri diawali dengan kerusakan jaringan tisu dermaik dengan dilepaskannya zat kimia inflamatori seperti histamin dan bradikinin oleh jaringan tubuh yang cedera. Eksitatori neurotransmitter histamin dan bradikinin merupakan vasodilator kuat yang dapat menyebabkan edem, pembengkakan, kemerahan, dan nyeri. Prostaglandin adalah senyawa yang paling berperan dalam menimbulkan nyeri dan peradangan bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsang kimia, fisik, mekanis, maka enzim fosfolipase akan diaktifkan untuk mengubah fosfolipid menjadi asam arakidon. Kemudian sikloksigenase atau yang disebut dengan siloksigenase atau COX dibagi menjadi dua jenis, COX1 dan COX2. Dalam pengobatan nyeri yang perlu dipahami adalah kerja dari COX2, sedangkan aktivitas dari COX1 dihubungkan untuk proteksi mukosa lambung. Berdasarkan hal tersebut, saat ini dikembangkan analgetik baru dengan kerja sedatif menghambat COX1 saja. Skema pembentukan prostaglandin sekaligus menjadi tempat kerja analgetik nanti bisa kalian buka di buku cetak. Kemudian kategori nyeri: nyeri ringan, sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, nyeri haid, dan lain-lain dapat diatasi dengan asetosal, parasetamol, bahan placebo. Nyeri sedang, sakit punggung, migrain, rematik dapat diobati dengan analgetik perifer kuat. Nyeri hebat, kolik, kejang usus, kolik batu empedu, kolik batu ginjal, kanker harus diatasi dengan analgetik sentral atau yang disebut dengan analgetik narolitik. Kedua adalah patofisiologi demam. Pirogen endogen merupakan yang berasal dari dalam tubuh. Contoh antara lain patofisiologi demam. Demam terjadi karena adanya suatu zat yang dikenal dengan nama pirogen. Pirogen adalah suatu produk mikroorganisme terutama dari bakteri gram negatif dan dapat berupa endotoksin. Dari bakteri tersebut, pirogen dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pirogen ekstrogen dan pirogen endogen. Pirogen ekstrogen adalah pirogen yang berasal dari luar tubuh, contoh produk mikroorganisme seperti toksin dan mikroorganisme utuh. Pirogen endogen merupakan pirogen yang berasal dari dalam tubuh, contohnya interleukin 1 atau yang disingkat dengan IL1, interleukin 6 atau yang disingkat dengan IL6,
tumor nekrosis faktor atau yang disingkat dengan TNF, dan interferon atau yang disingkat dengan INF. Sumber dari pirogen endogen ini pada umumnya adalah monosit, neutrofil, dan limfosit, walaupun sel lain juga dapat mengeluarkan pirogen endogen jika terstimulasi. Kemudian proses terjadinya demam dimulai dari stimulasi sel darah putih meliputi monosit, limfosit, dan neutrofil oleh pirogen eksogen baik berupa toksin, mediator inflamasi maupun reaksi imun. Lanjut, pirogen eksogen dan pirogen endogen akan merangsang endotelium hipotalamus untuk membentuk prostaglandin. Prostaglandin yang terbentuk kemudian akan meningkatkan patokan termostat di pusat termoregulasi hipotalamus. Hipotalamus akan menganggap suhu sekarang lebih rendah dari suhu patokan yang baru, sehingga hal ini memicu mekanisme meningkatnya panas, antara lain menggigil, vasokonstriksi kulit, dan mekanisme volunter seperti memakai selimut. Yang ketiga adalah penggolongan analgetik. Penggolongan analgetik berdasarkan tingkat nyeri. WHO menyarankan pedoman penggunaan analgetik yang dikenal dengan 3 step analgetic leader. Hal ini bertujuan agar analgetik yang digunakan sesuai dengan tingkat nyeri, ringan, sedang, maupun berat. Analgetik dibagi menjadi 2 golongan, yaitu narkotik dan analgetik non narkotik. Yang pertama kita bahas analgetik narkotik. Analgetik meliputi analgetik sentral atau analgetik opioid, bekerja di sistem saraf pusat, memiliki daya penghalang nyeri yang hebat sekali. Dalam dosis besar dapat bersifat depresan umum atau menurunkan kesadaran. Sampingnya adalah menimbulkan rasa nyaman atau yang disebut dengan euforia. Kemudian penggolongan analgetik narkotik sebagai berikut: alkaloid alam, morfin, kodein, devirat sintesis, heroin, kemudian devirat sintetik, metadon dan derivatnya, seperti dextromoramid, kemudian propoxifen, kemudian besitramid. Kemudian antagonis morfin meliputi nalorfin, naloxon, pentazocin, dan surenorfin. WHO 3 step analgetic leader. WHO ini adalah dari WHO step-stepnya. Yang B adalah analgetik non narkotik, analgetik perifer atau non opioid. Disebut juga analgetik perifer karena tidak mempengaruhi susunan saraf pusat. Semua analgetik perifer memiliki khasiat sebagai antipiretik, yaitu menurunkan suhu tubuh pada saat demam. Berdasarkan rumus kimia, analgetik perifer digolongkan menjadi: yang pertama adalah golongan salisilat, ada asetosal, salisilamid, benorilat. Kemudian yang kedua adalah golongan para aminofenol, paracetamol, golongan pirazolon, propifenazon, dipiron. Kemudian yang keempat adalah golongan antranilat, kemudian asam fenamid dan glafenin. Golongan lain seperti benzidamin, tantum. Kemudian yang keenam adalah AIN, atau singkatannya adalah antiinflamasi non steroid atau NSAID, atau non steroid anti-inflammation drug.